Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Polres Garut akan melakukan press conference terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus membobol kos-kosan. Jadi pelakunya adalah spesialis pembobol kos-kosan. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian berawal dari adanya laporan dari korban di salah satu TKP itu di Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, di mana yang bersangkutan setelah sahur pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 itu kehilangan barang elektroniknya, yaitu berupa laptop dan kemudian 2 handphonenya. Kemudian setelah itu pukul 8 pagi korban langsung melapor ke Polsek Tarogong Kidul. Itu diterima oleh Piket Reskrim dan kemudian setelah melakukan langkah-langkah penyelidikan, akhirnya bersama dengan korban, petugas ini mengetahui lokasi keberadaan dari barang elektroniknya. Setelah itu kemudian Piket Reskrim petugas bersama dengan korban menuju ke lokasi dan akhirnya di situ menemukan ada sebuah lokasi rumah kos-kosan ya, di daerah Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, yang dimana akhirnya di situ melihat laptopnya itu persis sama dengan milik korban. Nah kemudian setelah itu petugas kemudian mengamankan orang yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa yang mengambil laptop dengan handphone di lokasi Desa Haur Panggung. Dari situ kami mendapatkan tersangka atas nama BS ya, atas nama BS umur 27 tahun dan warga Garut Kota. Yang bersangkutan setelah dilihat itu ternyata merupakan residivis pelaku spesialis pembobol kos-kosan. Jadi ini adalah putusan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman ya. Berdasarkan keterangan dari rekan-rekan pelaku, yang bersangkutan pernah menjalani hukuman di ada 3 lokasi yang berbeda, yaitu daerah Samarang, ada juga di daerah Wanaraja, dan termasuk di Tarogong Kidul. Nah, kemudian pada saat melakukan penangkapan, pelaku diarahkan oleh petugas untuk mencari barang bukti yang lain. Namun ketika pada saat mencari barang bukti yang lain, pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas ya, dengan cara merebut senjata dari petugas, sehingga akhirnya petugas kami pada saat di TKP melakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan pelaku. Seketika itu dengan tembakan sekali mengenai punuk dari pelaku, dilumpuhkan. Kemudian setelah itu petugas membawa pelaku menuju ke rumah sakit, dan pada saat di rumah sakit dilakukan penanganan medis, namun demikian tidak tertolong sehingga meninggal dunia. Nah, itu rekan-rekan sekalian press conference yang saya jelaskan pada pagi hari ini, dan tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada anggota Polsek Tarogong Kidul yang telah secara responsif membantu masyarakat yang kehilangan, yang merupakan pelajar gitu ya. Kebutuhan terhadap laptop dan handphonenya sangat tinggi untuk melakukan aktivitas pendidikannya. Yang akhirnya dapat menemukan pelaku dan mengungkap perkara ini dan melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku. Sekian, terima kasih. Dan jam rawan di Ramadan ini memang rawan kan ya? Ya, jadi ini makanya setelah sahur kami memiliki program Ramadan beribadah, di mana kami ada salah satu kegiatan preventifnya adalah patroli Sisamling. Ya, patroli Sisamling. Nah, di situ kami berharap nanti Babin Kamtipmas bersama dengan unsur Sisamling yang lain, Karang Taruna bisa melakukan Sisamling di wilayahnya masing-masing. Kalau dilihat dari cara bertindak atau modus dari para pelaku, khususnya pelaku pencurian dengan pemberatan, modus kos-kosan ini, yaitu mereka mencoba untuk menarget masyarakat setelah sahur, karena setelah sahur pasti rata-rata melakukan istirahat.
Nah, disitulah akhirnya mereka masuk menyelinap atau juga melakukan membobol kalau misalnya ada yang juga sedang mencari sahur. Nah, itu tentunya titik-titik jam rawan antara pukul 4 sampai dengan pukul setengah 6 pagi ini perlu diwaspadai. Sama jam tarawih juga dan mungkin? Ya, kalau untuk yang di malam hari itu pada saat taraweh gitu kan ya. Kemudian sampai dengan pukul 9 itu kalau misalnya yang pada saat makan taraweh. Berarti ada tim patroli nanti kan? Ya, kita sudah ada program Ramadan beribadah patroli Siskamling ya, termasuk patroli ngabuburit kami lakukan. Itu mengantisipasi kejadian balap liar, ditambah juga kerumunan yang tidak sesuai dengan prokes juga kami lakukan. Oke. Mundur.